Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita, channel Sakarek Ngobrol. Yuk ngobrol. Di video pertama kita bakal ngapain ya? Kita kenal dulu karena kita bukan orang yang terkenal, kita bukan selebritis, kan kita bukan selebgram atau kita cuma rakyat biasa ya. Dari mana dulu nih perkenalan ini? Bebas dulu. Ya dari sebelah kanan dulu lah. Dari lu dulu ya. Oke. Ya perkenalan, nama lengkap gue Imam Fahmi, biasa dipanggil Kumed atau Abah Kumed. Cukup ya. Kemarin nama gua Ahmad Rosan, biasa dipanggil Ocan. Udah, itu aja dulu. Nama gua Iwan Kurniawan, gua biasa dipanggil Kiwong kalau sehari-hari ya. Buat yang tahu aja, bukan Muhammad Kiwong ya. Oke ya, ingat ya nama gue sebelah sini. Nama gue sebelah sini Fahmi, biasa dipanggil Kumed. Ini Road, biasa dipanggil Ocat. Itu Ridwan, biasa dipanggil. Itu perkenalan nama kita masing-masing ya. Dari kenalan Ya itu baru perkenalan ya. Buat selanjutnya kita bahas apa? Riwayat sekolah kita ya. Riwayat sekolah masing-masing ya. Sekolah masing-masing ya. Mau dari lu dulu? Ya. Gantian lah, sebelah kiri lagi lah. Dari gua nih. Yes, oke. Dari mana nih? Dari SD, SMP, SMA? Dari bisa mah dari lu TK deh. Ya gua nggak pernah TK sih. Gua langsung SD. Oke, langsung dari SD lah. Dari SD. Gua sekolah SD di SD Negeri Purworejo 4. Kalau yang tahu cuma Roset doang kayaknya. Itu dulu tuh sebutannya Impres bukan SD. Woi, sekarang ke SD coy. Dulu pada zaman dia sekolah Impres namanya. Masih tuh SD. Kagak ada. Impres itu zaman gua sekolah. Sama aja. Ya. Lanjut. SD Negeri Purworejo 4. Terus SMP gua satu SMP sama mereka, SMP 1 Menes. SMK gua enggak SMA, gua SMK di SMK Babunajah. Kalau yang tahu itu ada di mana namanya? Cimedang. Ya. Lu tahu dulu daripada gua. Kan gue sering main. Oke, selanjutnya gue lah. Gue TK di TK Putra Putri yang sering kebanjiran. Lu sekolah TK mi? Sekolah dong. Aduh, sekolah TK dong. Terus gue SD di Kubang ya. SD Kubang, oh namanya tuh SD Pasir Ri. SD Kubang. Namanya SD Saat di SD Kubang nih, namanya SD gue SD Pasir Ri 3 ya, SD tercinta ya. SMP juga sama gue sama ini mereka SMP 1 Menes. SMA gue SMA ya, bukan SMP. SMA gue di SMA 6 Pandeglang, pindah ke SMA 10 gitu. Oke. Kalau gua sih TK juga sih. Lu suka TK? Mau berarti lu sama doang enggak suka TK coy? Cuman Kiwong doang ya. Karena yang enggak ada TK kali. Bukan karena TK. TK-nya lupa gua namanya TK apa ya. Mau coy. Ada di kampung gua ya. Ada pokoknya sekolah TK. Kalau SD di Purworejo 1 sekarang dulu mah namanya Purworejo 3. SMP sama. Buat SD. Apa? Kalau nggak salah dulu kan pernah gabung tuh SD Purworejo 1, Purworejo 3. Merger Purworejo 1 gabung sama Purworejo 3. Jadi namanya diambil dari Purworejo 1. Kenapa kayak gitu? Biar jadi nomor 1. Oh. Itu alasannya. Simpel aja sih. Ya, oke. Lanjut. Kalau SMP sama sih kayak dua idiot ini nih. Oh, kayak gue idiot. Nah, yang paling ngebelain dari ketiganya ya gue lah. Gue masuk STM. STM lo berarti lo preman tawuran lo. Kagak. Bencong ya. Gue berhentinya. STM tapi gak pernah tawuran itu. STM bencong ini. Banyak hal lah dari ketiganya. Kalau gue mau ceritain zaman-zaman STM banyak, nanti kita kupas selanjutnya di sesi berikutnya. Cuman yang asal pada tahu aja nih, yang paling kangen yang biasa dipanggil komen, pokoknya asal. Ya pokoknya alur. Pokoknya itu nanti kita bahas lah keunikan di tiap-tiap sekolah kita masing-masing ya. Sekolah kan tadi udah kita jelasin kita dari alumni mana aja. Nah buat yang alumni Babunajah, SMP 1 Menes, SD Negeri Purworejo 4, jangan lupa tonton video kita. Iya, SD Kubang jangan lupa. SD Pasir Ri 3 maksudnya. Kan lu mau promosi ke SD lu? Gua sih jadi di STM aja ya, karena yang sisi. Wow, barla coy, gila coy. 199. 199 anjir. Artinya apa tuh 199? Gue juga kagak tahu. Waduh, yang penting terkenal 199. Budget M. Ya. Jangan lupa disublek. Buat sekolah, ya kita bagi pengalaman sekolah kita masing-masing
dari mulai SD, SMP, SMA. Yang gue pengen tuh SMA deh, SMA. SMA aja. Keunikan masing-masing SMA deh. Ya. Gua sih lebih pengen tahu dari dia dulu. Oh, oke. Kan dia paling beda dari Iya. STM coy. Sekolah Batang, Iya, sekolah Batang coy. Sekolah Batang. Terkenal banget kan di Menes. Iya, pastilah Jawara Menes. Nih, pertama gue pengen nanya. Iya. Alasan lu masuk STM kenapa? Simpel. Dulu sih karena gue nggak masuk SMA jadi masuk STM. Otak kita nggak nyampe SMA ya? kan banyak persepsi masyarakat ya. Persepsi masyarakat STM itu terkenal dengan anak-anak nggak bener. Oh Iya. iya emang bener. Bener ya? Cuma gue doang yang bener. Kalau kayak membenarkan persepsi masyarakat tuh kayak gitu, kok lu membenarkan sih? Ya bukannya gitu karena pada zaman gue sekolah di STM ya emang bandel-bandel sih kebanyakan. Cuman gue doang yang nggak bandel. Nah. Kayak banci, cuman nggak banci juga sih. Jangan sebut kita banci. Iya, kan lo STM kan otomatis banyak cowoknya ya, banyak cowok ya. Kalau cewek itu ada nggak sih 1-2 yang cantik? Udah semua dari 6 kelas cuma satu-satunya cewek di kelas. Udah itu kayak kalau kata anak sebelah tuh cewek STM itu satu untuk semua kayak SCTP. Wajib. Ya, udah. Jadi satu untuk semua gitu ya? Satu untuk semua. Waduh, hati-hati ya. Udah kebayang tuh satu untuk semua. Modelnya kayak gimana tuh? Lesu-lesu lulus bauran. Terus nih, kan itu kan cowok semua. Jadi gimana cara sekolah lu tuh bereproduksi coy? Tanpa ada cewek-cewek itu. Pengen tahu nih, Pengen tahu nih. Woi, berkembang biaknya gimana? jangan Ada salah. Jangan Walaupun salah. gua cowok semua, cuma di situ kan yayasan sebenarnya sih yayasan ada Alia, ada juga, ada. Oh, ada alien juga ya? Cuman target gua sih sama yang lain waktu nyari pacar sih ketep sekolah tangga. Kalau dia nih, Sekolah gua tuh ya. Berarti targetnya itu sekolah Babun aja ya? karena dulu kan pada zaman kita sekolah nih STM, kalau cewek yang nggak pacaran sama anak STM itu nggak gaul. Itu misalnya kayak gitu. Terus lu waktu STM pacaran nggak? Kagak. Dah, gak laku apa nggak mau? Waduh. Hah? Gak laku apa nggak mau? Nggak laku. Laku sih, ya bingung juga gue bilangnya. Cuman ya pokoknya waktu zaman STM gue kagak pacaran lah. Bukan berarti nggak suka cewek ya. Iya. Ya mungkin ada Jaga-jaga. alasan tersendiri Iya, lah ya. Ada alasan tersendiri nanti lah. Nanti gue Atau mungkin ungkapin di lain ada waktu. cinta sejati yang mati ya. Iya. Iya. Oke. Sampean ya. Kalau ada mantannya yang nonton nanti. dibahas orangnya udah di. Oh ya. Oh iya. Lanjut. Itu ke sekolah. Masih liga sih, masih penasaran. Gue masih penasaran. Penasaran. Aja lu tanya aja sepuasnya. Oh. Banyak ceritanya gue mau. Gue pengen nanya, gurunya gimana sih itu ngedidiknya gitu? Maksudnya situ kan cowok, banyak kan cowok ya, bukan cowok semua ya, banyak kan cowok batangan gitu. Pasti jiwa barbarnya itu kan luar biasa kan. Cara guru ngedidiknya itu kayak gimana sih kalau di STM itu? Ya cara ngedidiknya sih sama aja, cuman yang ngebedain ya kayak gitu. Lu tahu kan barbar semua. Ya emang Iya. barbar bener. Bener barbar kan? Ya enggak sedikit. Guru juga nangis kadang. Ya nangis enggak sih, bukan nangis sedikit. Guru cowok nangis? Enggak. Cewek yang nangis. Kalau guru cowok sih senyum aja. Ya paling lebih ke di STM tuh kalau cara pengajarannya lebih ke nurutin hobinya sih. Nurutin hobi anak-anak Walaupun gitu ya. misal memang ini lagi serius dulu ya ngomongnya. Walaupun lagi mata pelajaran bahasa Inggris, Oh. itu kan akademik banget tuh kayak Iya, matematika. Cuman guru-guru di sana tuh nanti 15 menit terakhir pelajaran tuh biasanya suruh nonton bola, main musik, kayak gitu. Oh, dikasih video-video gitu iya, ya? Jadi nggak ngabisin satu full pelajaran itu buat pelajaran semua. Tahu sendiri loh anak STM cowok semua. Kalau Iya, dikasih belajar pelajaran semua. Ngebul yang kan? ada mumet otaknya pada bolos nanti. Gurunya nanti yang dicegah. Terus gue mau nanya bukannya Bung Kemang gue. Iya, iya. Cara kan sering tawuran gitu ya. Itu cara ngasih efek jerak dari guru itu ke murid biar nggak tawuran lagi gimana gitu? Banyak. Banyak. Salah satunya ya alhamdulillah karena gue nggak pernah tawuran sih, cuman gue ngeliat lah saksi bisu, ngeliat yang pernah dihukum ya dibotakin, ditakin, dijemur, kasih rokok gentong 3 batang langsung Wah, sedot. Wajir. Iya, dia bibirnya sampai pucat banget tuh kayak tai bebek. Tapi jerak. Enggak. Berarti kurang ekstrim ya Bung Kemang ya. Kurang Berarti ekstrim. rokok gentong itu kurang, Cai. Rokok juga kurang. Nah, kalau sekarang sih ada rokok mustika tuh kalau pada zaman itu udah ada kasih rokok mustika. Tahu lu? Titit ya, titit sensor ya. Buat rokok di sensor ya. Sensor ya, tapi itu kayaknya nggak ada di pasaran dah. Cuma ada di kampung Ilegal itu ilegal. Sensor ya buat rokok ya.
Lu mau nanya apa lagi sekolah dia? Udah deh, kayaknya. Udah deh. Kalau dari gue deh. Sekarang sekolah lu ya. Oke, sekolah gue ya. Sekolah lu kan sempat pindah 2 kali SMA Iya. tuh. Iya, benar. Pertama dulu sama yang pertama dulu tuh di Pandeglang. Kayaknya Pandeglang. cewek cantik dulu. Cewek Pasti jangan jangan ditanya itu, jangan ditanya. Gimana tuh? Ya indah aja pemandangan ya. Kalau urusan cewek ya, kita ngomong langsung cewek dulu ya. Kita langsung ngomong cewek dulu ya. Maksudnya indah tuh pada ramah, pada cantik gitu ya. Enggak pada matreng enggak. Itu hobi banget tuh gue tuh. Wih, Cantik. Tipe gue banget Lu masih inget gak waktu ada ngadain turnamen futsal? masih. Sekolah gua bikin orang Iya, benar. Dulu di SMA 6 ya, ada ngadain futsal antar SMK ya. Ya. Itu ini STM dia. Sekolah dia ikut? Iya, ikut. Rese mengetahuan. Weh, bukan tawuran. Weh, hanya mendukung. Nah, terlalu terus excited gitu. Jadi Oh. akhirnya bentur dikit. Nah, sama Dia aja kan. yang lebay sebenarnya mah. Sama aja lah. Gua ngebayangin sekolah dia ikut main futsal di. Udah diam lu, kagak ngirim tim futsal baun aja mah. Enggak. Nih, Enggak usah gua kayak macam-macam. yang film Solid Soccer coy. Lu pernah lihat film Solid Soccer enggak? Iya. Bawa tang, bawa kunci Inggris. hampir sama. Hampir sama. Itu SMA 6 penuh dengan batang khususnya STM gitu ya. Nggak ngerti deh sama sekolah dia. Sih sebenarnya waktu kericuhan juga ada 2 sekolah, bukan STM gua juga. Iya. Ada Pas di SMA gua itu. negeri. Cuman karena gue yang swasta di situ ya kena imbasnya ya? Kena imbasnya ya yang sekolah swasta. Kalau Iya. negeri kan dilindungi pemerintah. Wih. Janganlah. Berarti swasta nggak ada perlindungan ya? Enggak ada. Sekolah swasta dong nggak ada perlindungan. Iya sama aja. Oke, ini lanjut ke gue ya. Lanjut, ya. Gue kan di SMA 6, gue banyak sih pengalamannya pada asik, teman-temannya juga ya, pada enjoy lah berhubung. Orang kaya semua ya sana ya? Rata-rata sih. Rata-rata ya? Cuman gue doang yang naik mini ketemu mantan dia gitu. Mantan lu juga. Dulu. Oh, iya. Dulu. Itu asik ya naik mini pagi-pagi sambil ada parfum alami, tahu kan? Tahu ikan apa? Ikan tongkol tapi kan pindang. Buset. Itu parfum alami. Gua pernah sekali naik mobil PS ya, bukan mini ya. Iya. PS sama mini kan sama bedanya tuh. Gua naik ke Serang, buset, baru nyampe Pandeglang gua udah mau muntah. Gak kuat coy. Biasanya ketek abang-abangnya tuh udah pas. Udah bau ketek, bau lauk, bau apa? Campur aduk di Kayak situ. itu pengalaman pribadi sih, nggak tahu yang sekarang ya. Kan dulu Iya. masih banyak gitu yang bawa jualan ikan gitu. Gue pagi-pagi, gue tuh pindah ke SMA 10 asalnya jalannya dicor. Dicor di mana? Alasan gue pindah sekolah ke SMA Subasa ya. Itu SMA Subasa ya. SMA Subasa. Kenapa disebut SMA Subasa kan? SMA 10. Subasa kan nomor punggungnya 10. Masuk akal nggak? Enggak. Messi juga nomor 10. Kalau Barcelona Nah, alasan gue kembali lagi ya pindah ke SMA 10 itu karena jalannya lagi perbaikan. Di SMA 6. Bukan jalan raya ke SMA 6-nya. Iya, maksudnya ke SMA 6. Iya, jalan rayanya perbaikan jalan kan macet gitu ya. Udah gitu panas, kita telat dikit, kesiangan. Kan kalau kesiangan kita dihukum lah daripada gue terus kesiangan, gak enak kan? Gue pindah ke SMA dekat. Cuma modal goceng, jalan kaki. Lu ngarang ya cerita. Enggak masuk akal ya? Enggak masuk akal. Karena jalan pindah sekolah. Karena jalan dicor pindah sekolah. Enggak relate gitu sama cerita. Bener kejadian kayak gitu emang bener. Gue buktinya ke sama sekolah nggak masuk akal ya. Menurut gua enggak masuk akal. Enggak jalan yang dicor yang pindah sekolah. Ya kan gue bilang tadi macet, sering telat, kesiangan, jadi kan gue lama-lama nggak enak gitu. Gue pindah aja ke SMA yang paling dekat. Buktinya gue modal goceng, jalan kaki sampai nggak perlu naik mobil. Itu benar seriusan. Bener, saya cerita real ya. Lo masih nggak percaya? Enggak. Ya. Enggak, maksudnya kalau kayak gitu kenapa lu enggak dari awal ke SM 10? Iya. Lu buang-buang waktu selama berapa tahun tuh kejauhan. Ya. Kan kita pengen nyoba ke yang lebih jauh gitu pengalamannya, dari pengalaman sekolahnya kayak gimana. Kan kalau yang dekat kita cuma pulang mas sekolah pulang kan. Kalau ke jauh dikit kan kita pengalaman naik mobilnya. Jadi lu mau cari pengalaman naik mobil terus nyium ketek abang-abang PS gitu ya? Lu mau apa tau? Yang ketek doang jadi
Tujuan utama buat soal jahit. Enggak kayak gitu. Intinya gue karena tadi walaupun alasannya gak masuk akal ya menurut CSS gue ya, yang penting gue alasannya itu jalan rusak, lagi dicor, perbaikan jalan, macet, gue pindah ke SMA 10. SMA 10 gue enak lah, nyaman, karena deket, nggak takut kesiangan, nggak takut apa. Ya kayak gitu. Kalau ngomong-ngomong masalah cewek ya, karena gue beda cewek ya. Dan cewek ya, namanya juga cowok ya, hampir 11 berbanding 15 lah. Cewek SMA 10 sama cewek SMA 6. Enggak, 11 banding 15 lah. Maksud bukan jelek-jelekan, bukan gitu ya. Kan kalau Jumlahnya, iya jumlah ceweknya. SMA 6 itu 15. Nah, SMA 10 11. bukan kayak gitu. Apa namanya? Balik lagi ke topik tadi SMA 6 paling terkesan pramuka. Kalau di SMA 10 gue asik sama orang-orangnya sering main futsal. Tetangga lu semua ya? Tetangga. CS. Jadi gue udah pernah tahu. CS ya. Mungkin segitu aja deh pengalaman dari gue SMA. Lanjut ke Bung Kiwong deh. Sebenarnya gue kurang suka dipanggil Bung. Oh, dia kurang suka. Sorry. Abang. Nggak pantas mereka bilang gue nggak pantas bilang kayak gitu. Soalnya yang paling lebih kecil-kecil juga gue yang paling tua di sini. Bukan tua. Apa? Kolot. Sepuhan. Ya tadi udah kan dari Rosan, dari Fahmi. Sekarang tinggal gua. Tadi kita rata semua ya. Ini SMP. Gue yang nanya nih. Alasan lo mau masuk UUN aja kenapa? Karena dulu kan pas mau masuk STM tuh, gue juga ngajak lo. Mau kemana nih kita? Sekolah lo mau ikut STM, apa gue yang ikut lo? Tentunya kita beda-beda. Sebenarnya sih pertama sih gua pengen masuk SMA. Gak sama. Nah, sorry, gue motong ya. Makanya ini gue pengen nanya banget sama mereka berdua nih. Lu kan orang-orang Menes ya? Kan di Menes ada SMA 4 yang terkenal, kenapa lu berdua nggak masuk ke situ gitu? Bukannya nggak masuk sih. Sebenarnya kan dulu kelas kualifikasinya SMA 4 itu 10 besar di SMP kita tuh masuk. Iya. Sempet sih tadinya kita mau masuk ya, cuman karena setelah ngobrol lagi sama orang tua dan teman-teman yang lain akhirnya memutuskan lah buat SMK dengan alasan waktu zaman kita berdua nih karena pemikirannya kan kita namanya juga orang bukan kurang mampu lah. Tapi kalau masuk SMK langsung kerja udah gitu. Tapi dalam hati lu berdua pengen gitu masuk SMA 4. Kalau buat gue sih pengen banget. Ini real story ya. Real story ya. Gue tuh pengen masuk SMA 4 tuh sampai nangis gua. Sampai nangis ke orang tua gua. Kata gua pengen masuk SMA 4 kan. Terus orang tua gua bilang enggak bisa kayaknya. Bukannya enggak bisa. Ibaratnya gua emang enggak bisa. Kan dulu SMA 4 itu maaf ya. Bayarnya terkenal mahal gitu. Nah, kebetulan pas gua lulus itu ya bapak gua kebetulan itu pas kena PHK. Ini ada tisu enggak? Maaf. Ini kru tisu. Gua juga enggak tahu. Di banget deh. Pokoknya kayak gitu lah. Ya pokoknya gitu. Ya, terus ya jadi dari situ kata gua, nih sekolah gimana gitu kan. Gua pengen ke SMA 4 tapi karena keterbatasan biaya kan kita nggak bisa maksain coy. Iya. Itu udah di tahap SMP itu menurut gua usia kita itu udah tahap dewasa kalau buat kita ya. Kita udah bisa mikir mana nih yang memaksain apa membuat orang lain repot kan itu kan. Tapi sejujurnya sih kalau pengen ngomong kita SMA juga sebenarnya gue juga pengen satu sekolah sama mereka berdua ya. Ya SMA 4 ya dulu kita sempat diskusi ya. Karena ya siapa sih yang nggak mau sekolah ke SMA 4 udah terkenal, prestasinya banyak. Cuman ya memang bayarnya juga lumayan banyak juga. Bayar. Sampai denger nggak? Sampai Bung Iwan hati sedih. Sampai gue sedih. Karena ada biaya. Cuma intinya kalau buat gue pribadi sama Iwan sih, kenapa pertimbangannya akhirnya masuk SMK karena kita pada dasarnya sih bukan dari keluarga orang mampu ya. Pikirannya tuh dulu orang tua kita sama kita juga sih akhirnya masuk SMK, dapat kerja, nanti urusan kuliah atau enggaknya biayain sendiri. SMA kan langkahnya harus kuliah dulu, segala macem. Ya sebenarnya SMA juga bisa kerja, tapi kata dulu kan lebih cepat itu peluangnya dari SMK. Iya, emang faktanya emang mungkin kayak gitu sih pengalaman gue kan. Kalau SMK tuh kadang ada udah terorganisir gitu ya. Iya. Udah terorganisir jadi jurusan ini nanti ke sini, jurusan ini sedangkan kalau kita SMA kan bingung. Cuman 2 jurusan gitu, IPA, IPS gitu ya. Emang kayak gitu sih pengalaman pribadi gue. Iya, emang dulu lu ngambil jurusan apa IPA, IPS? Gue sih pintar.
apa kan terkenal Pak Pinter lu terkenal kan jurusan apa? IPA, IPS gue. Bego berarti. Yang gua tahu yang paling pintar itu anak IPA coy. Enggak semua kayak gitu dong, enggak semua. Anak-anak IPS juga kan pada ada Pak. Hampir semuanya sih, hampir semua nggak baik, hampir. Tapi nggak kayak gitu, Pak, ada aja satu aja udah ada aja satu yang baik yang gimana gitu. Makanya gue pilih jurusan IPS tuh kembali lagi di SMA ya, karena gue yang orangnya pengen berbaur sama yang lain gitu, asik gitu kalau IPS. Kalau IPS kan jiwa sosialnya tinggi iya gitu, maksudnya bukan gue nggak suka IPA, emang gue bisa gitu, nggak bisa pelajaran, Masuk otaknya. nggak masuk otaknya. Yang masuk tuh, aduh, ada deh. Nah, oke, balik lagi ke Om. Lu ngambil jurusan apa tuh waktu masuk ke Babun aja itu? Kan banyak Dulu jangan jurusan. Enggak, ini pengen tanya aja dulu. Gue jurusan multimedia. Gue bingung coy jurusan. Karena gue nggak pengen masuk SMA ya. Terus tiba-tiba kan gue bukan nggak pengen sekolah ke Babunannya ya, bukan nggak pengen. Oke. Emang keadaannya kayak gitu. Ya bukannya nggak mau, tapi emang udah gitu jalannya ya. Gue harus ke SMK Babunanya dulu. Nah, pas ke SMK Babunanya gue bingung kan. Gue ngambil jurusan apa kan? Gue nggak tahu semua. Ada RPL, marketing, multimedia. Gue masuk multimedia karena kalau nggak salah waktu itu tuh ada teman main bola kan, dia kalau nggak salah orang Kadu Cukang. Terus kalau buat itu dia di multimedia Babun aja, tapi dia pernah main sama gua. Nah dari situ gua mutusin buat masuk multimedia. Itu alasan lu sesimpel gitu? Iya, karena saking gua nggak taunya. Saking lu nggak taunya? Saking nggak taunya gua pengen masuk jurusan apa. Padahal kan seharusnya kan lu sebelum masuk itu lu harus apa namanya? Cari tahu dulu, Iya. jangan kayak gitu. Soalnya nanti lu antara otak sama kaki nggak nyambung. Emang nggak nyambung. Nggak ada yang masuk pelajarannya di gua. Gua suruh desain nggak bisa desain, coy. Oke. Disuruh bikin animasi gua nggak bisa sampai sekarang bikin animasi. Ya, makanya bikin podcast. Iya, makanya sebenarnya tuh ya ini pokoknya lah. Ya gitu deh. Ya gitu. Oh kayak gitu ya. Terus nih gue pengen nanya kan, Babun aja salah satu sekolah swasta juga kan? Swasta. Nah gue pengen tahu itu pembangunan pesat itu dari mana? Padahal kan nggak dibantu sama pemerintah. Lu bilang tadi itu swasta itu terpencil gitu ya, tapi gunanya kok sekolah mewah gitu, bisa ngebangun sepesat kayak gitu. Gua kalau masalah dana kayak gitu kurang tahu ya. Lah jujur aja. Kalau masalah dana itu yang menghimpun bukan gua soalnya. Oke. Pihak sekolah ya kan. Yang gua tahu kita bayar SPP. Iya. Tapi besar. Hah? Besar bayar SPP, besar nggak bayar SPP-nya? Oh buat gua waktu itu di jurusan gua kalau nggak salah 60.000 atau berapa? Lumayan. Lumayan lah. Yang paling mahal itu jurusan farmasi. Farmasi. Sampai 100 berapa gitu. Waktu angkatan gua ya. Tapi sekarang ya udah Mungkin gitu. kalau urusan cewek ya kembali lagi ke cewek gitu. SMA, STM mungkin kalah jauh ya, Bung Macan dia sama SMK ya, SMA Babun aja ya. Kalah kalau buat urusan cewek sih kalah gua. Nomor 1 Babun Kalau aja ya. prestasi gimana pun juga, waduh. STM teknik ya, jurusan teknik. Udahlah, semuanya juga tahu SMK Wali Songo tuh salah satu yang diperhitungkan bahkan di Provinsi Banten. Wih, emang prestasinya kayak gimana? Waduh, banyak. Cuman gua lupa tahun berapanya, Wan. Pokoknya pernah tembus 1900 tahun 1900-an. LKS ya, lomba keterampilan siswa itu udah masuk tingkat nasional berulang kali. Juara kabupaten provinsi mah udah hal biasa lah itu mah. Terakhir gue yang juara itu di teknik sepeda motor sampai tembus ke peringkat 6 sih se-Indonesia. Indonesia. Ya, se-Indonesia. Bangga banget lah. Dari kampung kan, dari kampung. Peringkat 6 dari swasta. beberapa orang peserta? Dari 6 peserta? Pokoknya dari lingkupnya itu nasional. Itu ya saya SMA aja. Ya, Tapi ada jurusan otomotif. bukan dari 6 peserta, bukan. Enggak. Lombanya juga di Bengkulu jauh. Cuma yang anehnya tuh waktu di provinsi. Kenapa? Juara dari sekolah gue tuh kirim 3 orang, Terus? Yang juara 2 orang. Juara 1, juara 2, tapi yang masuk lolos ke tahap nasional malah yang diambil juara 1 sama juara 3. Ya alasannya tadi
susah. Swasta? Kalau ya karena sekolah gue swasta. Enggak kayak gitu loh. Iya bener. Mungkin ya kan logikanya aja 1, 2, 3 masa yang diambil juara 1 sama 3. kenapa juara 1 2 ya? Iyalah harusnya juara 1 sama juara 2. Karena berhubung waktu itu tuan rumahnya itu ya yang peringkat 3 dan kebetulan sekolah negeri, sekolah pemerintah juga. Ya sebenarnya swasta juga pemerintah sih, cuman disuplainya lebih ke banyak negeri. Kalau swasta lebih ke banyak mandirinya juga. Akhirnya yang diambil juara 1 juara 3. Enggak kayak gitu, mungkin pihak dewan jurinya lupa. Kirain mah yang juara 3 juara 2 gitu. Udah tenar di mana-mana, di koran, di media juga udah banyak juara 1 juara 2 provinsi teknik sepeda motor Honda waktu itu tuh. Ini korannya yang masuk uduk. Radar Banten. Radar Banten terkenal banget pada zamannya. Sekarang lagi yang masuk uduk. Sekarang Radar Banten kemana ya? Ada kantornya mah, cuman nggak pernah lihat juga korannya kemana kali. Mungkin udah zaman sekarang kan beda lagi. Orang tuh main HP tinggal scroll gitu. Terus kemarin kita ngobrolin kembali ke Bung Iwan nih. Iwan kan tadi udah bahas ini apa namanya? Bahas tentang biaya, tentang jurusan. Anda tuh di sekolah itu maksudnya tuh salah satu diperhitungkan nggak? Diperhitungkan gimana? Ya kasarnya lu pakai apa enggak? Iya, intinya kayak gitu. Antara bodoh apa pinter nih, udah itu aja sih. Gue bukannya sombong ya? Sombong. Kalau kita bertiga itu emang pinter-pinter kan? Ya kan? Iya. Itu fakta coy ya. Fakta itu fakta ya dari SMP. Bisa dicari di riwayat sekolah kita bertiga itu dulu tuh pada pinter-pinter. Nggak tahu setelah negara api menyerang gitu. Jadi kita lagi negara api menyerang itu baru jadi bodoh. Apa perbucinan? Aduh. Lu berprestasinya bukan dari kejuruan gua. Soalnya kenapa? Ya emang gua nggak ada bakat di kejuruan coy. Gua desain nggak bisa gua. Terus suruh bikin animasi nggak bisa kan. Gua juga bingung sekolah itu. Gua dapatnya dari yang pendidikan yang biasa aja, bukan pendidikan umum gitu ya. Pendidikan pelajaran umum kayak dari IPA, dari matematika, dari IPS itu cuma IPS kalau nggak salah. Kalau SMK itu cuma kelas 3 doang, kelas 1 ya. Wah, enggak sih, kalau di gua sih STM dulu kelas 2 juga ada, cuman enggak sepadat yang lain, cuman ada seminggu sekali doang. Tapi intinya lo di sekolah itu salah satu orang yang berprestasi gitu ya. Kalau berprestasi ya, tapi kalau dari kejuruan enggak. Iya, maksudnya berprestasi dalam artian hal umum gitu ya. Hal umum. Salah satu juga orang yang terpakai di sekolah lo gitu ya. Dipakai ya. Dipakai. Terus kan lu bilang tadi urusan cewek di SMA itu paling banyak. Ada nggak sih salah satu cewek yang buat lu kecantol gitu? Banyak pasti. Banyak nggak? Ada. Maksudnya Jadi kayak orangnya. apa namanya, kita balik lagi ke lo jurusan lah. Bener gak sih maksudnya lo ketika lo kan ngambil multimedia, terus setelah lo lulus jaringannya gimana gitu jaringan lo kerja atau sama sekali nggak ada sama kawan sama multimedia, lo kerja sama sekali nggak sama kawan? Nggak ada. Gua kerja tuh di pabrik farmasi ya. Iya. Lu berapa tahun lah? Gua kerja di pabrik farmasi, gua masuk lewat sekolah. Waktu itu pabrik itu bukan pabrik sih, bukan perwakilan sih, orang RE kalau rekrutmen area ya, datang ke sekolah gua nyari karyawan gitu, nyari buat yang mau kerja di pabrik itu. Nah gua nyoba ikut tes, ya lulus. Ternyata jadi pabrik farmasi nggak ada sama multimedia. Nggak ada. Berarti lo karena gua bego banget di multimedia. Saya juga kan bilang tadi masuk multimedia gara-gara teman main bola doang kan? Iya, saking gua nggak taunya, maksudnya emang gua nggak tahu masuk jurusan apa gitu pas SMP itu nggak tahu. Nggak, emang kalian hidup tuh nggak nyambung gitu ya? Nggak nyambung. Tapi Ya buktinya sih, kalau gua nyambung sih. Ada. Gua nyambung. Gimana? Karena kalau di STM nih gua cerita ya, walaupun terkenalnya bandel sih, cuman nih gua klarifikasi dulu kalau masalah orang tua nih yang mau nyekolahin anaknya ke STM, jangan takut ke bawah-bawah. Itu sih tergantung pribadi anaknya masing-masing sendiri ya. sama ya emang Iya. pergaulan ngaruh. Cuman nih saya nih waktu sekolah bisa ditanyain ke guru-guru atau ke teman-teman yang lain di kampung atau ke saudaranya. Saya berprestasi, iya. Nakal enggak nakal, enggak pernah ikut tawuran, enggak, lurus-lurus aja zaman sekolah. Dan yang pasti STM itu kalau jurusan otomotif jenjang karirnya gua bagus. Karena waktu gua lulus alhamdulillah gua keterima di Dalam Honda ya. Dalam Honda sampai ya ada jenjang karirnya jadi mekanik segala macam. Cuman kalau ngomongin kerjaan sih sama. Awal-awal gua lulus mah gua kerja jadi sales panci di Tangerang. Jauh banget sama jurusan. Yang gua pikirin kan yang penting pengalaman kerja tuh.
masalah gaji ataupun apapun itu kerjanya Ikutin. nggak dipikirin. Ikutin tuh. Iya, yang penting pengalaman kerja dulu. Iya. Dia enak kok, dia si Iwan tuh walaupun beda jurusan kerja di pabrik, gaji gede udah UMR. Gua salah spanci, kebayang lu, belusukan tiap rumah, kuat juga tak ada mah. Kan lu masa lo nggak tahu lo ikut jualan sama gua? Itu lebih terhormat sama gua jualan sama Kan lu, iya, jualan sama pelajaran. emang bener sih kadang Waduh, jurusan waduh. itu intinya gini kita ya bener ya, jurusan sama pekerjaan kadang tuh nggak nyambung. Iya. Gue jurusan SMA, gue sama kayak dia, gue jualan buku, tulis buku ke sekolah-sekolah. Dia juga pernah ikut sama gue, Bung Rosar ini ya, ikut sama gue jualan. Lu jualan apa nipuin? Jualan, Jualan. emang awalnya nipu sama mahasiswa, karena kalau udah kayak gitu nggak bakal diterima di SD sama guru-gurunya. Enggak itu bercanda kok Cuma bercanda. emang yang dijual itu buku pelajaran kok, bukan buku yang aneh-aneh. Buku pelajaran Kayak tentang buku pintar berprestasi zaman-zaman dulu mah ada tuh, kalau sekarang banyak ada. Sekarang udah bisa banyak dibaca di platform Iya, media Di mana-mana. YouTube, Iya. di Google banyak, tinggal browsing aja itu masalah pelajaran. mungkin itu tadi obrolan dari kita tentang perbedaan sekolah, Ya, sekolah ya. tentang perbedaan sekolah di SMA, SMK sama STM bedanya kayak gimana. Iya. Terus apa namanya tentang prestasi, mungkin dari kami tuh prestasinya adalah ya walaupun nggak banyak dari tiap-tiap individu. Ada dong, Iya. banyak dong, Banyak. nggak sedikit ya nggak? Sombong dong. Banyak. Zaman sekolah kita ya ternama lah. Siapa yang nggak tahu sama kita? Itu OSIS semua bos. Ketua OSIS dia loh. Senggol dong. Sekarang dia ketua OSIS, gua di STM ketua OSIS, dia pemudanya ketua OSIS juga. Tapi Itu kan bukan kesombongan ya. Iya, itu kan dulu sebelum negara api menyerah. menyerang. Tapi itu faktanya kita Faktanya kayak pernah- gitu. pernah jadi ketua OSIS di Iya. masing-masing sekolah masing-masing. Bahkan SMP juga kita salah satu mungkin banyak orang yang kenal kita ya. SMP ya, SMP. kalau waktu SMP banyak pasti. Banyak. Bahkan SMP juga kita punya jabatan masing-masing ya. Punya. Iya, ini ketua Rohis Ya, ya. iya. Gua Ini ketua ketua DP, dia DP, ketua OSIS. ketua OSIS. Ya, itu selingan aja, selingan aja. Selingan aja kan tadi juga kita bilang dulu jangan samain sekarang. Kalau aneh-aneh saja kalau negara api nggak menyerang ya. Ya. Iya, nggak tahu kita ke depannya kayak gimana. Tapi emang ini udah jalannya coy. Kita Iya. harus kayak gitu dulu. Iya, benar, kita benar. ditempa dulu. Benar. Biar kayak jadi sekarang. Sekarang jadi apa? Pengangguran. Bukan pengangguran sih. Seniman aja. Iya, seniman. Mencoba jadi Konten seniman. kreator ya. Konten Iya, kreator. Konten kreator yang setuju ya. Iya, Kita iya. nggak nganggur coy. Iya. Kita konten kreator. Iya. Alhamdulillah aja negara api menyerang kita. Iya, lebih tepatnya gua yang gak nganggur, mereka yang nganggur. Oh ya, ya. Aduh, kita kan udah ngebahas apa tentang sekolah masing-masing, tentang Iya, banyak masing udah. Lanjut kita ke obrolan selanjutnya deh. Lanjut kita obrolan selanjutnya hobi masing-masing. Hobi. Ya. Hobi. Lu Kalau hobi sih ada kesamaan yang pertama ya gue sampein ya, bertiga ini kita suka anime. Si Nah, anime. itu yang paling sama lah dari semua. Iya, anime dari yang pakai baju sampai yang nggak pakai baju juga. Hentai. Pernah kita Selingan, tonton selingan. gitu, selingan. Pernah kita tonton gitu. Sampai gue waktu SMP pernah ada dengar kakak kelas bilang gitu, wih Cina, apa Sakura nggak pakai baju mantep lah. Gue masak lah pernah gitu nggak pakai baju. Dapat dari mana? Gak tahu. Nih, tapi dari anime itu hmm. kalau buat lu yang mana yang lebih menarik buat lu juga? Ya, Kalau lu gue kan sekarang sebutin aja nggak apa-apa. sekarang gue OP One Piece ya. Tapi One Piece. sebelum One Piece datang, gue lebih suka ke Naruto. Gue fans berat banget Naruto gue. Soalnya kan kadang dulu kan kecil lari suka kayak gini kan. Sasar, Iya. ninjaan. Ninja. Gini. Ya itu juga sama kayak gitu. Bisa. Bahkan apa pulang ngaji pengen cepet-cepet lihat Global TV. Dulu tuh seru kayak gitu. Favorit gue tuh di Naruto tuh Tsunade. Yang pakai gede. Bukan, karena cewek kuat gitu bisa memimpin gitu kayak gitu. Jadi lu pengen dipimpin cewek? Maksudnya bukan Oh, itu mah iya. cuman Karakter favorit lah ya. karakter favorit gue tuh kayak gitu. Kalau lu, San? Kalau lu. Kalau gue sih koleksi anime sih banyak ya dari zaman dulu, dari zaman Sensei ya segala macam. Cuman yang paling gue suka sama. Lu tahu Sensei ya? Tahu lah. Kuda Tahu ini lah. kuda. Bukan Sensei bukan bukan kuda, kuda. Pegasus. Pegasus, namanya. iya. Pegasus. Pegasus, Kuda. bukan Sensei ya. Sensei ya. Lu banyak. Sensei ya kan? Dragon Ball, banyak pokoknya. One Piece segala macam. Cuman yang paling gue suka sampai sekarang sih Naruto tetap. Walaupun Udah jadi Boruto. udah jadi Boruto sih, cuma tetap Naruto yang gue suka. The best ya. The best. Karakter favorit di Naruto sih, gue sih Kakashi ya. Kakashi. iya. Alasannya dia cool terus kayak males-males ya kayak gue banget lah. Wih. Kayak gue banget. Datang suka telat gitu. Oh, iya. Dengan alasan yang beribu-ribu macam gitu. Suka aja tapi pintar. Tapi lo bisa ngeluarin sering nggak?
Bisa Ya, kalau lagi ya, sakit ya, mata. ada. Bisa kalau lagi sakit mata. Yang ada belek yang keluar. Yang ada belek yang keluar. Merah doang matanya. Kalau lu Om, apa? Bung Giwang. Gua kalau nonton itu beberapa anime belum nonton ya. Paling pas di kerja itu anak-anak juga sama sih, pada suka anime. Kalau buat sekarang sih masih suka Naruto ya. Naruto untuk sekarang. Kalau untuk sekarang Naruto. Hentai. Itu jarang. Gimana ingetnya aja. Kalau lagi inget baru lihat. Kalau tapi lebih kalau sekarang kan lebih kita lebih nge-explore banyak lagi kan anime. Sekarang Kalau dulu kan kita tahu One Piece, Naruto, Goku, Dragon Ball kan. sama aja Goku sama Dragon Ball kali. Iya. Nah, kalau buat sekarang sih gua lebih suka masih lagi nungguin Kimetsu no Yaiba ya. Season 2-nya ya? Season 2-nya ya. Season 2-nya. Itu sih kalau buat gua. Buat sekarang ini ya. Iya. Kalau gue sih kalau sekarang tuh pengen bener-bener sebelum gue mati ya. Buset. Wah, jauh banget lo ngomong mati Iya, ya. bukan kayak gitu. Sebenarnya gue pengen menyaksikan One Piece tamat. Gitu banget. Soalnya kan One Piece itu entah kalau udah bilang bentar lagi gitu ya, bentar lagi terus sampai sekarang masih kan banyak aktor yang belum dikuat dikuat gitu kekuatannya kan lo juga tahu tuh Macan. Kalau One Piece sih menurut gua sih nggak bakal tamat-tamat dia. Lah, kalau kan Nggak bakal gitu. tamat. Karena karakternya sendiri si Luffy itu manusia karet. Mungkin awakeningnya jadi panjang umur. Kayak karet bisa manjang, bisa pendek. Dia kan belum awakening sampai sekarang cuma baru gear 4 doang. Lawan Kaido, tunggu aja ya yang suka One Piece tonton. Ya, tadi udah kita jelasin semua dari perkenalan, dari riwayat sekolah kita, hobi masing-masing. Nah, terakhir ya, kita bahas terakhir ya buat video pertama aja ini buat video pertama kita tentang kesibukan masing-masing. Nah, ya. Balik lagi kayak tadi, yang nganggur itu sebenarnya mereka berdua, kalau gua enggak. Dari lu dulu dah, nih. Kesibukan lu ngapain aja nih? Di umur lu kerja. sekarang nih. Gua masih kerja. Karena dari pertama lulus sekolah juga ya kerja. Sampai sekarang alhamdulillah masih kerja. Kerja tipes. Iya, sempat 2 kali gua. Gua aneh sih, bukan aneh sih. Kenapa setiap pekerja itu buruh gitu yang kerja gitu kan penyakit rata tipes. Kalau paling parah ya tipes. Kecapean. Karena ya kecapean lah. Terlalu memaksimalkan daya tahan tubuh. Karena ya balik lagi tadi ke kebutuhan ya. Karena kan gua pribadi jujur pasti kalian juga sama sih. Kerja itu kan bukan buat mikirin Diri sendiri. Banyak Buat kayak salah satunya ya gue nggak bisa ngomong umumnya ya misalkan di rumah kan ada adik, ada mama, ada bapak. Ya masa iya kita kerja nggak pernah beli beras atau kayak gitu. Nggak enak lah walaupun kerja juga orang tua kita harus ngasih. Beda ya sama keluarga Sultan. Kalau Sultan beda. Nggak usah mikirin. Nggak usah kali ya? mikirin. Nggak usah mikirin. Tinggal sekolah, kuliah, terusin, nggak usah mikirin biaya. Nikah tinggal nikah. Tinggal nikah. Ya, enggak itu cuma hanya sekedar Ya. Anak sultan juga banyak kok yang juga kayak gitu. Nggak kayak gitu. Tapi kayak rata-rata kayak gitu semua. Terus lo, Bang Iwang, kesibukan lo sekarang? Gua sibuk sama kalian cuma 3. Gua sibuk. Gua baru habis kontrak dari Kerjaan lu ya? sebelumnya ya di pabrik. Boleh sebutin nama pabriknya? Jangan ya. ya. Pabrik farmasi, salah satu pabrik farmasi di Endorse. Indonesia. Iya. Gue baru resign dari pabrik itu. Sekarang gue lagi fokus buat nganggur. Enggak, gue nggak nganggur ya. Gue konten kreator. Iya. Kita lagi bikin Project. project. Kita punya rencana usaha kita bertiga ya. Kedepannya. Doain aja semoga lancar. Kedepannya sih ya kita bertiga bukan maksudnya bergerak di bidang digital aja kayak gitu. Banyak sih yang pengen buku usaha ini itu, cuman buat saat ini yang bisa dilakuin ya kayak gini dulu. Ya karena apa? Ya semuanya juga sih hampir sama sih. Karena negara api menyerang. Ya itu yang bikin pusing. Iya. Perbucinan. Buat lu. Gue sekarang ya kesibukan gue ya. Biasa kan gue sama kayak mereka. Bukan sama mereka, sama kayak Iwan nggak nganggur enggak. Kesibukan lagi project kayak gini terus. Banyak sih kesibukan gue kayak apa namanya kalau malam ya mainin HP lihat cewek gitu. Itu bukan kesibukan misalnya. Apa kebutuhan? Maksudnya lihat cewek tuh lihat berita-berita yang apa lagi trending apa gitu. Apalagi kan banyak kejadian-kejadian yang apa si Jordi itu kecelakaan apa si Jordi El Nino itu kan. Anjir.
Jordi Only kan sering apa namanya berita kecelakaan apa kan kita pengen tahu perkembangan dia. Gue salah satu fans dia sih Jordi Only. Makanya gue sering gue denger Jordi Only punya pembantu baru coy. Pembantu baru. Iya. Makanya gue pantengin terus cewek gue tuh biar gue nggak ketinggalan info tentang si Jordi. Gitu aja kesibukan gue. Leslar. Leslar. Leslar gimana? Bukannya hobi nonton Leslar loh. Aku. Hah? Lesti makin cantik kan? Iya, semakin Aduh. itu jangan diomongin lah. Oh, jangan diomongin itu berapa sih ya? Itu malu lah gue masa cowok nonton sinetron. Sinetron. Sinetron panjul. Dah. Ayo kayak gitu. Kayaknya cukup aja buat video pertama Iya, ya. iya buat video pertama. Ya, makasih buat kalian yang udah nonton. Tetap support channel kita ya. Ya, Ya, Sakadaek ngobrol ya. Sakadai ngobrol, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Iya. Sekian dari kita. Yuk. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.